Berting Surabaya. Apa kabar Anda? Saya yakin Anda semua sehat, tidak kurang dari satu apapun. Kali ini saya ingin membahas tentang pernafasan perut dan pernafasan dada. Tapi sebelum saya membahas ini, jangan lupa subscribe dan follow IG saya Hipno Berting Surabaya dan follow Facebook saya Hipno Berting Surabaya. Tahukah Anda apa bedanya pernafasan perut dengan pernafasan dada? Dan kenapa ibu hamil wajib tahu bedanya pernafasan perut dan pernafasan dada? Saya bahas pernafasan dada dulu ya. Sehari-hari kita menggunakan nafas dada. Kondisi apapun kita menggunakan nafas dada. Jadi nafas dada bukanlah hal yang harus dipelajari. Kenapa? Karena nafas dada itu sudah terjadi secara otomatis. Ketika Anda ambil nafas, maka paru-paru Anda akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Ketika Anda buang, paru-paru Anda akan kembali pada kondisi yang semula. Bagaimana dengan tulang Anda? Tulang Anda juga akan melebar ke atas, ke bawah. Otot-otot Anda juga yang di antara tulang ini dia juga akan memanjang dan kemudian kembali seperti semula. Nah, apa yang terjadi pada saat Anda menggunakan nafas dada? Oksigennya otomatis lebih banyak. Jelas, karena memang pada saat Anda ambil nafas, Anda mengambil oksigen. Pada saat buang nafas, Anda mengeluarkan karbon dioksida. Ketika Anda melakukan nafas dada, Anda tahu kan tadi ada gerakan otot, ya, ada gerakan otot. Berarti Anda membutuhkan energi untuk menggerakkan otot Anda. Olahraga apa yang pakai nafas dada? Aerobik, atletik, ya, itu menggunakan nafas dada. Sehingga apa yang terjadi ketika Anda habis melakukan aerobik ataupun atletik? Ngos-ngosan. Anda kenapa? Karena ininya bergerak terus nih, menggunakan nafas dada, ngos-ngosan. Ya. Kondisi lain yang menggunakan nafas dada adalah saat Anda nangis, saat Anda marah. Apa yang terjadi setelah Anda nangis, Anda marah? Anda akan merasa lelah, Anda akan merasa capek, ya. Kenapa? Karena Anda menggunakan energi Anda untuk menggerakkan otot-otot di dada Anda. Jadi sebetulnya mengapa seorang ibu hamil selalu saya pesan untuk no drama, ya, nggak boleh drama, nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh cakap-cakap, itu yang namanya suami, ya. Kenapa? Karena Anda harus hemat energi. Seorang yang melahirkan alami, melahirkan lama, startnya jam sekian, Anda akan pernah tahu finishnya kapan. Jadi itulah kenapa saya selalu ingin Anda hemat energi. Ketika Anda sudah pembukaan lengkap, kemudian Anda kehabisan energi, eman banget kan? Tinggal selangkah lagi mengejar, ternyata Anda tidak mampu. Jadi ingatlah bahwa Anda harus hemat energi, no drama, ya. Sekarang saya membahas tentang nafas perut. Nafas perut adalah nafas yang memang harus dilatih, karena memang sehari-hari kita tidak menggunakan nafas perut. Kita menggunakan nafas perut hanya ketika kita tidur, itu otomatis. Jadi kenapa nafas perut itu penting? Kenapa nafas perut itu bagus? Karena ketika Anda tidur, Anda menggunakan nafas perut. Artinya bahwa ketika Anda sedang menggunakan nafas perut, Anda relax. Anda sadari tidak ketika Anda mau tidur, ketika Anda sudah mulai nafas perut, bayi Anda bergerak lebih aktif. Anda tahu kenapa? Karena Anda relax. Pembuluh darah Anda mengalami vasodilatasi. Pembuluh darah Anda itu membawa oksigen dan nutrisi, dan ketika Anda rileks, pembuluh darah Anda mengalami vasodilatasi atau melebar, Anda bisa bayangkan oksigen yang mengalir pada bayi Anda juga besar dan nutrisinya juga banyak, sehingga dia seperti dicas loading 100%, ya. Sehingga dia juga punya ruang gerak ketika Anda rileks. Nafas perut adalah ambil nafasnya dari hidung, keluarnya juga dari hidung,
Pada saat Anda ambil nafas, perutnya dibesarkan, buang, perutnya dimasukkan. Kita menggunakan nafas perut itu identik dengan nafas diafragma. Ya, jadi apa yang bergerak adalah diafragmanya, naik turun. Ketika Anda menggunakan nafas dada, maka yang bergerak adalah paru-parunya mengembang ke kiri ke kanan. Tapi ketika Anda menggunakan nafas perut, diafragmanya turun dan kembali seperti semula, naik kembali seperti semula. Mengapa nafas perut itu harus dilatih? Karena memang kita tidak otomatis menggunakan nafas perut. Ketika Anda menggunakan nafas perut, Anda jauh lebih rileks. Oksigen yang ke bayi Anda jauh lebih banyak. Nutrisi yang ke bayi Anda jauh lebih banyak. So, Anda harus latih nafas perut. Oke? Salam cinta. Salam oksitosin. Kesimpulannya bahwa Anda harus melatih nafas perut. Kenapa? Karena nafas perut bukan nafas yang otomatis terjadi. Dan banyak sekali keuntungan ketika Anda melatih nafas perut. Nafas perut bisa membuat oksigen dan nutrisi ke bayi Anda lebih besar dan membuat Anda lebih tenang, dan rasa nyeri pada saat kontraksi juga akan berkurang. Practice make perfect.